Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Bek dari praktisi silat tarung beksi. Kali ini saya ingin sedikit mengulik tentang silat lebih kepada filosofis daripada silat. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya, rekan-rekan silat tradisional untuk sama-sama membantu mengedukasi masyarakat tentang apa sih manfaat di balik kita belajar silat. Karena ilmu ini nih ilmu warisan nenek moyang kita yang dibuat, yang diturunkan itu punya sejarah atau historinya masing-masing. Tentunya memiliki filsafat masing-masing. Filosofis gerak, filosofis lainnya, terus pesan-pesan moral dari setiap gerakannya. Contoh kecil ya. Aneh bukan disclaimer ya. Aneh belajar silat beksi. Awalnya agak tertariknya lihat kok silat ini setiap gerakannya membenturkan tangan ini kok justru malah menyakiti tubuh gitu. Nah, sekilas ya dalam perspektif kita nih orang yang sebelumnya belum belajar beksi melihat dari sisi orang yang belum pernah belajar beksi. Wajar mempertanyakan itu karena sudut pandang yang belum pernah belajar tentang silat gitu, sehingga mempertanyakan. Itu satu contoh ya, kayak semacam sikutan begini ya. Kenapa ini harus dibenturkan? Ada tekanan. Kalau sekarang untuk mendapatkan tekanan seperti pelatih boxing, Muay Thai dengan padding untuk membantu pressure tekanan, gerakan kita ditekan gitu, dibantu banget gitu, enak. Kalau orang dulu nggak kenal yang namanya padding, Bang. Artinya dicoba tubuh itu membantu proses pemaksimalan power yang ada di tangan dengan cara ditekan, bantu tekan. Nah, gitu. Ternyata itu efektif juga untuk memaksimalkan power ada yang di tangan gitu dengan cara padding. Dan kedua, tubuh kita terbiasa nih dengan benturan, dengan gini. Nah, kalau orang yang melihatnya kelihatannya, Bang, apa nggak sakit? Gitu. Tapi kita yang terbiasa, nggak sakit, nggak ada rasanya karena terbiasa. Tubuh itu akan menyesuaikan habit yang kita lakukan, kebiasaan yang kita lakukan. Itu akan. Dan kedua juga kayak semacam ini ditepak begini. Ternyata ada terapi saraf yang sekarang ini banyak, ini terapi jantung gitu kan. Itu saya benar-benar mengapresiasi orang dulu ketika membuat sebuah gerakan silat. Ternyata ada manfaat dari sisi kesehatannya. Itu tidak hanya sekedar gerakan yang orientasinya hanya untuk menghancurkan, tapi gerakan-gerakan tubuh dikemas sedemikian rupa, dibuat untuk tujuan pertama mempertahankan diri. Kedua juga ketahanan dirinya dilatih. Nah, dari proses berlatih untuk mempertahankan diri, meningkat ketahanan diri, ternyata ada efek kesehatannya. Itu salah satu contoh yang sangat luar biasa di silat yang menjadi alasan dasar untuk mereka yang nggak memilih silat juga hak mereka. Cuma perlu kita sebagai praktisi silat mengedukasi pentingnya belajar silat. Kenapa? Karena kita satu ya harus punya jiwa nasionalis bahwa silat itu adalah bela diri asli nenek moyang kita. Kita bantu kembangkan, tapi jangan cuma ngotot. Berikan pemaparan yang jelas, berikan pelajaran atau edukasi yang bagus. Apa alasan mereka harus belajar silat? Apa sisi keuntungan mereka belajar silat? Itu Bang yang penting, Bang. Jadi jangan cuma memaksakan, wah sekarang bela diri impor membanjiri Indonesia. Kita teriak-teriak minta perlindungan dari pemerintah. Minta pemerintah ada keberpihakan dengan kita. Enggak perlu, Bang. Eksistensi kita diperbaiki, kualitas tekniknya, terus cara kita menyampaikan teknik silat kepada masyarakatnya gitu. Kenapa gerakan kita seperti ini, apa maknanya sebagainya. Ada yang gerakannya keras, ada yang lembut, apa itu. Silakan dipaparkan, dijelaskan, edukasi masyarakat.
alasan-alasan, karena tidak semua bela diri cocok untuk seseorang. Nah, karena bela diri akan sangat sangat keterkaitan dengan karakter seseorangnya, dan itu bisa maksimal ketika dia bisa menemukan bela diri yang cocok dengan karakter dirinya gitu. Jadi pesan saya, jangan memperdalam perbedaan, tapi kita sampaikan makna di balik gerakan-gerakan silat yang kita punya, apa filsafat dasarnya, apa historinya, kemudian manfaat dari gerakan-gerakan itu. Lebih ke arah sana kita menjelaskan kepada masyarakat. Bukan bilang bahwa teknik kita jauh lebih mematikan, lebih keras dan sebagainya. Jangan orientasi berpikirnya silat itu hanya untuk destruktif, jadi untuk menghancurkan. Jangan bang, karena memang prinsip dasarnya silat itu kan untuk bertahan, mempertahankan sesuatu kedamaian yang kita miliki. Jangan sampai terganggu sama orang-orang yang berkarakter anarkis nih, maunya rusak aja gitu. Satu contoh lagi nih, filsafat dari ada yang di Beksi. Beksi itu pukulan cuma begini bang, pendek bang. Orang berpikir mana bisa bang nyampe pukulan kalau pendek begitu. Nah, kalau kita nyerang, iya memang nggak nyampe bang, gitu. Kalau nyerang itu kan berarti kita apa? Melakukan tindakan kekerasan. Nah, filsafat dasar silat jangan ngeduluin, jangan menciptakan kekerasan, tapi redam kekerasan. Nah, kalau pukulan begini, orangnya masuk, masa iya nggak nyampe bang? Kan dia marahin. Nah, kalau kita mukul gini, dia nggak marahin, nggak nyampe, berarti nggak ada kekerasan bang. Kalau nyampe pukulan kita keras, terjadi kekerasan karena ada kekerasan yang masuk ke kita. Respon kita ya mengimbangi kekerasan tersebut untuk meredam kekerasan tersebut sampai berlanjut kepada tindakan kekerasan yang lain. Itulah prinsipnya. Jadi kalau pukulan begini dia nggak marahin, otomatis tidak ada kekerasan gitu. Itu salah satunya. Nah, dan pukulan begini nih jangan dibilang nggak keras bang. Dari tekstur abang boleh cek tekstur tangan, tekstur tangan apa, kontur tangan ini kalau buat mukul begini samsak masih bisa bang. Yang nggak bisa kalau pukulan celentang itu kalau dilurusin, diberlakukan seperti pukulan begini, pukulan seperti boxing begini. Kalau dilurusin ini bisa efektif. Tapi kalau pukulan begini dilurusin dengan harapan memperpanjang jangkauan, ini bang, persendirian ini akan bermasalah. Itu yang saya maksud. Yuk kita praktisiri silat-silat terusan, berikan pemaparan yang jelas, berikan edukasi yang jelas kepada masyarakat. Jangan yang diagung-agungkan, disclaimer bahwa silatnya lebih hebat, lebih mantap, lebih mematikan. Omong kosong itu bang, bullshit. Silat itu bagaimana karakter orang berlatihnya, bukan tekniknya. Teknik satu pun kalau dilatih 1000 kali akan bisa mengalahkan orang yang mempunyai teknik 1000, tapi berlatihnya hanya sesekali 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarung Beksi, Bang Bek.